Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nurbaiti dari kelas 2C Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu rule of law. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa arti dari rule of law, bagaimana prinsip-prinsip rule of law, sejarah dari rule of law, terus akan kita membahas ciri utama rule of law, fungsi rule of law, dan yang terakhir apa sih permasalahan yang dihadapi atau contoh permasalahan dari rule of law. Oke, pengertian dari rule of law. Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui membuat sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dari rule of law. Apa sih prinsip dari rule of law sendiri? Prinsip rule of law itu yang pertama ada negara Indonesia adalah negara hukum itu menurut pasal 1 ayat 3. Nah, yang kedua, segala warga negara, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tanpa kecuali. Itu ada pada pasal 27 ayat 1. Nah, yang selanjutnya prinsip rule of law yang ketiga adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil beserta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu terdapat pada pasal 28D ayat 1. Nah, yang terakhir dari prinsip rule of law sendiri adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itu terdapat dalam pasal 28D ayat 2. Nah, yang selanjutnya yang kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih sejarah dari rule of law. Nah, rule of law sendiri, konsep dan aturan mengenai hukum sudah ada dan dikenal pada zaman Yunani kuno pada sekitar 350 sebelum Masehi yang lalu dan telah dibahas oleh para filsuf di sana seperti Aristoteles dan Plato. Saat itu konsep tentang hukum dalam bahasa Yunani disebut dengan nomos. Kemudian Profesor ilmu politik bernama Li Shuguang berpendapat bahwa konsep kuno aturan hukum harus dibedakan dari pemerintah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas apa sih fungsi dari rule of law. Kita bahas dulu dari ciri rule of law. Ciri utama rule of law lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Nah, yang kedua, ciri utama rule of law adalah menjadikan doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi. Yang ketiga dari ciri utama rule of law adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah ciri utama rule of law adalah adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah fungsi dari rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Selain itu sudah dijabarkan dalam secara formal sudah tertera pada pembukaan Undang-Undang 1945, pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28D ayat 2. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah ciri permasalahan apa sih yang terdapat pada rule of law. Seperti yang kita ketahui, waktu itu ada KPK gandeng MA dan KY agar hakim tipikor perberat hukuman koruptor. Nah, koruptor korupsi pemberantasan korupsi atau KPK terus melakukan upaya dan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait
ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh para koruptor ini. Nah, menurut Saud waktu itu, pembahasan soal pasal yang digunakan hakim pengadilan tipikor memang perlu dilakukan evaluasi. Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, juga mengatakan KPK sudah melakukan koordinasi dengan MA dan KY terkait vonis ringan terhadap para koruptor. Nah, meski hasilnya belum terlihat, dia yakin realisasi hukuman berat pasti bisa dilakukan. Nah, itu adalah denda dan disparitas hukuman bagi terdakwa korupsi perlu dibenahi. Nah, Indonesia Corruption Watch atau WICW menyebut sepanjang 2015 pelaku korupsi paling banyak dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah, kota media, kabupaten, provinsi. Efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi pemberian pidana tambahan berupa denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar seperti tertulis dalam pasal 2 bab pasal 3 UU Tipikor perihal denda. Kalau denda 50 juta itu sangat ringan bagi pelaku koruptor yang dari kalangan pejabat gitu. Jadi ini perlu dibenahi tentang hukuman untuk para koruptor. Baiklah teman-teman, sekian dari video singkat saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.